Mari siapkan hati masuk dalam hadirat Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan Allah yang hidup dalam kehidupan kita. Haleluya. Kami berkata, inilah hidup kami Tuhan. Kami bawa, kami persembahkan buat hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kuduskan, layakkan setiap kami Bapa. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari sekali lagi katakan pujian dari awal. Pujian dan pujian dan syukurku kami bawa kepadamu Tuhan. Ku bawa padamu. Amin. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Katakan, segenap hidupku persembahkan. Kami bawa hidup kami puji, kami sembah Yesus Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Sebab Engkau Yesus yang hidup dalam kami. Dan kami bersyukur pada pagi siang hari. Kami berkata sama-sama, namanya disebut Immanuel.
Kita bersyukur pada hari ini, kita bisa beribadah pada hari ini. Juga kita bersyukur. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Gembala yang memberi kesempatan untuk saya bisa membagikan dari kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan sama-sama belajar. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat hari ini, hari yang baik, hari yang luar biasa, hari yang Tuhan jadikan buat kami. Kami bersyukur kepada Bapa di sorga karena kami ada sungguh-sungguh karena pemeliharaan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Dan hari ini sebentar kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu lewat ibadah ini. Biarlah kiranya Tuhan yang mengurapi setiap kami, semua umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ikut beribadah online pada hari ini. Demikian juga khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, kebenaran firman-Mu. Biar pengurapan Tuhan, hikmat marifat yang dari Tuhan, tuntunan Tuhan, bahkan berkat dari kebenaran firman Tuhan mengalir dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar dari situasi kondisi yang kurang lebih sama dengan situasi kondisi yang terjadi pada hari-hari ini. Situasi kondisi yang sukar yang sedang dialami oleh orang Israel pada waktu itu mirip-mirip, hampir sama dengan situasi kondisi yang dialami oleh kebanyakan orang pada saat ini. Baik, kita akan sama-sama melihatnya bahwa di tengah-tengah masa sukar pun Tuhan selalu menyediakan jalan keluar. Bahkan di tengah-tengah masa yang sukar pun Dia Tuhan, tetap Tuhan yang besar, Tuhan yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Dia Tuhan yang tetap memegang kendali atas situasi kondisi apapun yang terjadi, sekalipun itu masa sukar. Hari ini kita akan sama-sama melihatnya dan mempelajarinya, merefleksikannya dalam hidup kita. Dari kebenaran firman itu, di posisi manakah hidup kita saat ini? Sesuai dengan orang-orang yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca sama-sama pada waktu kejadian ini terjadi. Kita akan sama-sama membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 24. Tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan seperempat kap tai merpati berharga 55 sikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannya pakaiannya. Sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulitnya. Saat-saat sukar, saat-saat di mana situasi sangat sulit, gitu, kita akan melihat orang-orang dalam situasi kondisi sukar tersebut, gitu, apa yang mereka lakukan. Ini yang sedang terjadi. Ketika masa sukar itu datang, di mana bahan pangan, makanan begitu sulit, harga-harga melambung tinggi, bahkan makanan tidak ada lagi, sampai kepala keledai begitu mahalnya, sampai tahi merpati saja laku dan orang beli. Ini situasi yang sangat sulit. Dan kita akan melihat sikap dan kelakuan orang-orang di tengah-tengah masa sukar. Dan biar ini kita akan pelajari dan ini menjadi koreksi
prinsip buat setiap kita. Ini menjadi peringatan buat setiap kita bahwa bisa saja hal itu terjadi pada kita atau pada orang-orang sekeliling kita, ada mungkin pada orang-orang dekat kita. Dan saya berdoa supaya itu tidak terjadi pada kita. Perempuan ini mewakili kelompok apa sih? Gitu ya. Perempuan ini mewakili kelompok orang-orang yang justru di masa sukar, di masa situasi sulit, mereka menampilkan kehidupan yang apa gitu, yang sifat egoisnya, sifat mementingkan diri sendiri, yang tidak mau berpikir untuk orang lain. Curang itu dianggap oleh sudah biasa, mengkhianati sesama sudah biasa, dan ini dilakukan oleh perempuan itu. Dan bukankah hari-hari ini pun di masa-masa yang sukar, berapa banyak orang yang saling mencurangi satu sama lain, berapa banyak orang yang mengkhianati perjanjian, dan itu bagi mereka itu hal yang biasa. Demikian juga perempuan ini, perempuan A dengan perempuan B yang datang menghadap kepada raja ini sudah sepakat gitu, bahwa apa? Gitu, mereka akan saling memasak anaknya, meskipun ini sesuatu yang tidak lazim gitu loh, sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang tidak mungkin itu dilakukan gitu. Dan ini dianggap sudah hal biasa, mengorbankan anak. Dan itu hal biasa gitu. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa kasih sayang. Di mana-mana seorang ibu rela berkorban buat anaknya. Ini kebalikan gitu. Ibu yang mengorbankan anaknya. Dan ini hari-hari di mana hal itu sedang terjadi, bukan hanya di Samaria, tapi juga di zaman kita hidup. Berapa banyak orang-orang tua yang rela mengorbankan anaknya, menjual anaknya. Ini mewakili apa? Mewakili keadaan orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri, yang egois, yang tidak berpikir panjang, yang penting bisa, yang penting dapat, dan tidak lagi berpikir efeknya apa, seperti apa. Tidak lagi seperti itu. Ini sifat-sifat yang ditampilkan pada waktu masa sukar, dan itu kelihatan semua. Lantas apa sikap kita sebagai orang percaya terhadap orang-orang ini? Dikatakan bahwa ayat yang kelima dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Alkitab dengan tegas berkata terhadap orang-orang yang seperti ini kita harus menjauhi mereka. Firman katakan begitu. Kenapa? Karena membawa pengaruh yang negatif, membawa pengaruh yang sangat merusak. Dan 1 Korintus pasal 15 ayat 33 berkata bahwa pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Yang kedua, diwakili siapa? Oleh raja. Raja masih punya kedudukan, masih punya istana, masih punya rumah, masih punya segalanya gitu. Tetapi dikatakan bahwa karena situasi kondisi yang sukar gitu, yang masalah-masalah belum juga selesai. Dia berharap mungkin masalah cepat selesai, tapi belum selesai juga. Kelaparan ini makin lama makin bertambah buruknya, dan keadaan semakin sulit. Maka apa yang terjadi gitu loh? Raja mulai menyalahkan orang lain. Berapa banyak di tengah-tengah situasi yang sukar, di tengah-tengah masa yang sukar, orang mulai menyalahkan orang lain. Orang menyalahkan sesamanya, istri menyalahkan suami, suami menyalahkan istri, bahkan menyalahkan gereja. Dan pada akhirnya orang yang mulai menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, dia akan menyalahkan Tuhan. Kenapa raja menyalahkan Elisa? Karena raja kecewa kepada Elisa. Pada akhirnya dia bukan hanya menyalahkan Elisa, tapi menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan kekecewaan. Kenapa? Karena orang yang mulai kecewa, dia mulai menyalahkan orang lain, dia mulai mencari kambing hitam. Pada akhirnya dia akan menyalahkan Tuhan, dan pada akhirnya dia menolak Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Hati-hati dengan kekecewaan. Tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memegang situasi dan kondisi. Tuhan yang mengendalikan. Tuhan tetap berkata, aku ini Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kata firman Tuhan. Yaitu rancangan yang baik untuk memberikan kepadamu
masa depan yang penuh harapan. Jadi situasi kondisi apapun, jangan biarkan kekecewaan masuk dalam hidup kita. Raja kecewa. Kalau hari ini ada orang-orang yang kecewa, berdoa pada Tuhan, minta ampun, tolak kekecewaan itu, tinggalkan itu, percaya kembali kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan. Baik, yang ketiga, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ketiga kita lihat gitu, golongan orang yang ketiga. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 berkata begini. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa besok kira-kira waktu ini, Tuhan berbicara jelas, Tuhan berbicara tepat. Bahkan waktunya kapan ditentukan, tempat kejadiannya dimanapun ditentukan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, berapa banyak ketidakmungkinan yang kita hadapi. Hal-hal yang mustahil yang kita hadapi, yang bagi manusia faktanya adalah tidak mungkin. Kenyataannya adalah tidak mungkin. Situasi kondisinya tidak mungkin. Mau hitung dari manapun tidak ketemu. Dan kesimpulannya secara manusia tidak mungkin. Tapi hari ini beritanya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kemenangan besar di tengah situasi sukar. Jalan keluar yang diberikan Tuhan di tengah situasi sukar dimulai dari mana? Ketika engkau mempercayai kebenaran firman Tuhan. Sebab firman berkata, Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Masakan dia berfirman dan tidak melakukannya? Itu artinya Allah itu pasti benar, dia tidak pernah dusta. Dan kalau dia berfirman, pasti firmannya itu jadi. Apapun situasi kondisinya, meskipun bertolak belakang, meskipun tidak mungkin secara hitung-hitungan fakta, mau dihitung dari mana tidak mungkin, tapi firman pasti terjadi, pasti digenapi. Kita lihat, di tengah situasi kondisi yang sukar, ada orang-orang yang hidupnya seperti kelompok golongan orang ketiga. Kita akan lihat kelompok golongan orang ketiga. Siapa itu? Ayat 2 berkata, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah itu, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Lihat saudara, perwira yang menjadi ajudan raja yang mendengar langsung firman yang keluar, fresh firman yang keluar dari mulut Elisa. Firman Allah tersebut disampaikan, raja dan perwira mendengar langsung. Tapi apa reaksi perwira tersebut? Dia katakan, tidak mungkin. Sekalipun tingkap-tingkap langit terbuka, tidak mungkin. Dia katakan. Dia katakan, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Artinya, sekalipun Tuhan buat tingkap-tingkap langit, itu tidak mungkin terjadi. Saudara, perwira ini sebetulnya bersama dengan raja adalah orang yang diberi kesempatan pertama untuk apa? Untuk menikmati, untuk menerima kemenangan yang besar di masa yang sukar tersebut. Tapi sayangnya, gitu ya, dia menolaknya. Ada berapa banyak anak-anak Tuhan yang tahu firman, yang ngerti firman, yang baca firman, tapi nggak percaya firman. Tidak percaya firman. Lebih percaya situasi kondisi, lebih percaya masuk akal daripada kebenaran firman Tuhan. Faktanya memang tidak mungkin. Pak, Bu, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan bahwa iman itu bertolak belakang dengan fakta. Dan musuh terbesar iman adalah fakta. Jadi kalau Anda saat ini sedang menghadapi situasi kondisi yang tidak mungkin, bawa kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sanggup buat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bagi Dia tidak ada satupun
yang mustahil. Bagi Allah tidak satupun perkara yang mustahil. Kelompok yang ketiga, perwira ini tidak percaya firman Tuhan. Kelompok apa ini? Kelompok orang-orang yang meremehkan firman Tuhan. Orang-orang yang pada akhirnya kehilangan imannya. Orang-orang yang tidak mempercaya lagi firman Tuhan. Bahkan ada orang-orang yang berkata, firman itu cuma di awan-awan, nggak membumi, gitu. Nggak masuk akal. Ada orang-orang yang langsung menolak seperti itu. Dan apa akibat yang diterima? Sebab firman berkata, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus hati-hati loh ketika Tuhan berfirman. Sebab gitu loh ya, pemulihan itu dimulai dari firman Tuhan. Ketika kita dapat firman, kita percaya itu. Walaupun hari ini kita belum melihat apa-apa, belum melihat ada tanda-tanda, belum melihat ada titik terang, percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Pemulihan dimulai dari situ. Jalan keluar kita dapatkan dimulai dari situ. Ketika kita percaya firman, kita lakukan, kita percaya sungguh-sungguh. Dan kita percaya bahwa pada akhirnya kemenangan besar, berkat yang besar akan Tuhan berikan kepada kita. Hati-hati Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Perwira ini sesuai firman Tuhan dikatakan Amsal 13 ayat 13 berkata bahwa siapa meremehkan firman ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amsal 19 ayat 16 berkata, siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Hati-hati orang-orang yang meremehkan firman, orang-orang yang menghina firman. Karena firman berkata, orang yang menghina firman akan mati. Apakah benar seperti itu? Kita lihat Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang diterima oleh perwira itu. Elisa berkata bahwa sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Lihat Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita lihat di ayat 16 2 Raja-Raja pasal 7 itu. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal, dan dua sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Terjadi nggak? Terjadi apa yang difirmankan Tuhan? Digenapi nggak? Pasti digenapi. Bapak Ibu pegang baik-baik bahwa semua yang difirmankan Tuhan pasti terjadi, bahwa semua yang dijanjikan Tuhan pasti Tuhan genapi. Sebab kembali lagi, Dia Allah bukan manusia. Dia tidak berdusta, karena dusta tidak ada dalam Allah. Dia adalah kebenaran. Jadi yang Dia sampaikan, Allah selalu mengatakan kebenaran, dan Allah pasti menggenapi firman-Nya dan janjinya. Ayat 17 katakan, adapun raja itu telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang, tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Digenapi firman-Nya. Dikatakan bahwa orang yang menghina firman ia akan mati. Orang yang meremehkan firman dia akan menanggung akibatnya. Pak, Bu, firman tidak masuk akal, terima saja, gitu loh. Itu sebabnya kita disuruh merenungkan firman siang dan malam, karena terlalu banyak yang tidak kita mengerti, terlalu banyak yang tidak bisa masuk akal kita, dan itu perlu tuntunan Tuhan, perlu pengarahan yang dari Tuhan. Mungkin hari ini kita berkata kita masih sehat, kita masih gagah. Mungkin jalan keluarmu yang mati, tertutup. Mungkin ada usaha-usaha yang mati yang tertutup. Dan mulai koreksi. Apakah saya menghina firman? Apakah saya meremehkan firman? Apakah saya kurang menghargai firman? Biar kita merefleksikannya. Dan saya berdoa supaya itu tidak terjadi bagi kita, jemaat GBI Altar Philadelphia. Tapi biar kita menjadi orang-orang yang meresponi firman, orang-orang yang menghargai firman, bahkan orang-orang yang mau duduk diam membaca, merenungkan firman. Kelompok yang keempat Bapak Ibu, ayat yang ketiga, 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 tadi, dikatakan begini, 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Kelompok yang keempat dikatakan kelompok 4 orang yang mewakili orang-orang banyak pada saat ini.
Kenapa saya berkata bahwa 4 orang yang sakit kusta ini mewakili orang-orang yang pada saat-saat ini banyak mengalami hal seperti ini. Mungkin Anda berkata bahwa, Pak, orang yang sakit kusta sekarang sedikit. Iya, secara jasmani. Tapi perhatikan baik-baik. Orang yang sakit kusta pada zaman Alkitab, orang yang sakit kusta, begitu dia dinyatakan kusta, maka yang pertama dia diasingkan. Kalau dia bekerja, pasti dia dikeluarkan dari pekerjaannya. Kalau dia berusaha, pasti dia juga akan tinggalkan usahanya. Kenapa? Karena dia harus hidup menyendiri, diasingkan. Dia kehilangan pekerjaannya, dia kehilangan jabatannya, dia kehilangan juga posisinya. Bahkan dia harus rela kehilangan keluarganya. Dia diasingkan. Dan orang mulai menjauhi dia. Orang mulai merasa takut dengan dia. Orang merasa mulai jijik dengan dia. Berapa banyak kita orang-orang yang mengalami seperti itu? Mungkin secara jasmani kita sehat, tapi kita mulai ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang mulai kehilangan posisi, bahkan ada yang mulai dijauhi orang, dihina orang. Bahkan ada juga orang-orang yang hidup dari belas kasihan. Orang kusta ini tinggal di pintu gerbang, hidup dari belas kasihan orang. Bahkan setiap ketemu orang pun si kusta ini harus berkata najis, aku najis. Dia mau nyatakan bahwa dia orang najis, dia tidak layak. Betapa orang-orang seperti inilah orang-orang yang tidak lagi punya harapan. Tapi apa yang dia sedang didapati, yang sedang dialami oleh 4 orang sakit kusta ini? Dia tidak punya apa-apa. Bahkan keluarganya pun harus mengasingkan dia. Bahkan setiap orang yang ketemu dia pun bisa membuang muka. Bahkan dia harus berkata najis. Dan hidupnya dari belas kasihan orang. Dan kesimpulannya, orang-orang seperti ini dia bukan hanya kehilangan pekerjaannya, bukan hanya kehilangan keluarganya, tapi dia kehilangan segala-galanya. Dan tidak ada lagi harapan. Karena dia harus tinggal jauh dari keluarganya. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu sedang mengalami hal-hal seperti itu, lihat, perhatikan. Ada hal-hal yang baik yang kita pelajari dari 4 orang yang kusta. Bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Dan Tuhan pasti menggenapi janjinya. Setiap firman-Nya pasti digenapi. Pak, Bu, kita akan lihat apa yang dimiliki orang kusta ini. Mereka boleh kehilangan segala-galanya, tapi si kusta tidak kehilangan imannya. Si kusta tidak kehilangan semangatnya. Ini buktinya ketika dia berkata bahwa mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati. Seorang dari keempat orang itu berkata, mengapa kita harus duduk-duduk terus di sini dan sampai mati? Dan kemudian apa yang mereka lakukan? Bangkit imannya, bangkit semangatnya. Ini orang-orang yang mewakili orang seperti apa? Orang-orang yang tidak pernah menyerah. Orang-orang yang punya iman bukan karena situasi, bukan karena kondisi, tapi dia beriman kepada Tuhan. Meskipun dalam situasi yang dimana dia sepertinya dia kena kutuk. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kutuk sekalipun Tuhan sanggup ubah menjadi berkat. Pada akhirnya kita akan melihat nanti bagaimana si kusta dipulihkan. Bagaimana si kusta bukan hanya jabatannya dipulihkan, tapi dia juga mengalami promosi posisi yang lebih baik, yang lebih besar, yang lebih tinggi. Ketika apa? Ketika dia mempunyai sifat-sifat, mempunyai karakter-karakter yang disukai oleh Tuhan. Yang pertama dari si kusta yang kita bisa pelajari, dia punya iman yang tidak pernah menyerah. Karena itu saya mau katakan pada Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun situasi kondisi kita, jangan pernah menyerah. Tuhan masih Tuhan yang sama. Dia masih Tuhan yang memberi jalan keluar buat kita. Bukankah Dia berkata bahwa tidak untuk selama-lamanya orang benar dibiarkan goyah. Itu ada waktunya di mana Tuhan akan menjawab setiap seruan doa kita. Itu ada waktunya di mana Tuhan akan kembali memulihkan kita. Bahkan pemazmur berkata bahwa sepanjang malam boleh terdengar tangisan, tetapi menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Perubahan itu terjadi. Dalam apa? Dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena itu miliki iman seperti yang dimiliki oleh orang kusta ini. Dia tidak pernah menyerah. Kalau dia melihat situasi kondisinya, apa yang bisa diharapkan?
Orang aja buang muka sama dia. Mungkin orang yang kenal sekalipun belaga tidak kenal. Tapi hari ini dengar baik-baik. Jangan pernah menyerah oleh karena situasi kondisi apapun. Orang kusta ini memutuskan untuk dia bangkit dari keterpurukannya, dari keadaannya, dan dia memulai menyemangati dirinya. Dan dia berkata, jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Pak, Bu, gitu loh ya. Ayat ini kelihatannya gitu loh. Orang kusta ini kelihatannya nekat gitu loh. Karena ya kalau di sini juga mati gitu loh. Tetap tinggal di pintu gerbang juga mati, nggak ada makanan gitu loh. Bagaimana mau mengharapkan belas kasihan dan orang dari dalam kota kasih makanan, orang di dalam kota juga lagi kelaparan gitu loh. Kemudian gitu loh, kalau mengharapkan dari luar kota juga tidak mungkin gitu loh. Dan akhirnya mereka berkata, kalau kita tetap di sini kita akan mati gitu loh. Kita masuk dalam kota mati gitu loh. Sama aja gitu loh. Jadi coba kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Kelihatannya karena situasi yang sulit, situasi yang sangat sukar, membuat orang-orang ini nekat. Betul, kelihatannya seperti itu. Tapi saya melihat ada hal yang lain, Bapak Ibu. Nekat seringkali itu tanpa perhitungan. Tapi orang kusta ini merencanakannya dengan baik-baik. Hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu, di tengah situasi yang sukar, di tengah keadaan yang sulit, apapun yang sedang kita hadapi, gitu loh. Jangan lupa rencanakan segala sesuatu. Duduk diam. Duduk sama-sama, diskusikan sama-sama. Pak, Bu, gitu loh ya. Mulai hari ini gitu, belajar dari pelajaran ini gitu loh ya. Suami-suami libatkan istri. Orang tua libatkan anak-anak. Kalau mungkin keuangan kita lagi kurang baik, usaha kita kurang baik, ayo libatkan anak-anak. Kasih tahu, nih usaha lagi seperti ini gitu. Kenapa kita harus menghemat? Karena seperti ini gitu. Ayo masalah yang kita hadapi ini apa? Ayo bahas sama-sama. Bukankah si orang kusta ini, 4 orang ini membahas sama-sama? Dia berkata bahwa kalau kita diam di sini kita akan mati. Kita masuk ke kota kita akan mati. Dia beritahukan nih, dia bahas nih. Keadaan kita nih seperti ini nih, kritisnya gitu. Berapa banyak keluarga-keluarga, suami-suami yang enggan memberitahukan masalah kepada istri. Bahkan istri nggak tahu usaha suami itu seperti apa, nggak tahu. Gitu. Begitu terjadi sesuatu sama suaminya, terjadi pada usahanya, maka kelabakan. Gitu. Mulai hari ini libatkan. Meskipun mungkin dia tidak ngerti, istri tidak ngerti, tapi minimal dia bisa bawa dalam doa. Anak-anak pun minimal bisa tahu situasi kondisi, dan minimal dia bisa mendoakan, dia bisa mengerti situasi papanya, situasi mamanya, situasi kondisi gitu. Dan ini perlu sekali gitu loh. Untuk apa? Untuk duduk diam sama-sama, bahas sama-sama, dan jangan lupa bahas firman Tuhan, doa sama-sama. Ini penting sekali. Kenapa? Karena ketika si kusta ini membahas itu, mereka akhirnya sepakat. Bukankah Bapak Ibu kesepakatan itu penting sekali? Jadi kalau yang pertama tadi, apa yang dimiliki orang kusta ini? Dia memiliki iman yang pantang menyerah. Gitu. Oleh situasi kondisi apapun, kalau lihat dirinya, waduh udah gak ada harapan lagi. Lihat situasi tidak ada harapan, tapi dia tidak menyerah. Gitu. Yang kedua, gitu loh ya, dia merencanakan dan kemudian dia sepakat sama-sama. Oke, kita berangkat sama-sama, kita jalan sama-sama. Dia rencanakan baik-baik. Apa bukti saya katakan bahwa dia rencanakan baik-baik dan dia sepakat? Ayat 5 berkata, lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai di pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Perhatikan Bapak Ibu, baik-baik gitu ya. Saya katakan mereka tidak ngawur, tidak nekat. Udahlah, gitu sama aja lah, biarin kalau ketangkep ya kita mati. Tidak seperti itu, tapi mereka duduk, mereka rencanakan baik-baik. Akhirnya ketika mereka sepakat gitu loh, dalam diskusi sepakat dan mereka mulai melangkah, waktunya pun mereka tentukan. Saya percaya ketika kita duduk sama-sama,
Kita minta tuntunan Tuhan. Ini masalah kita Tuhan, ini masalah keluarga kami Tuhan. Kita udah bahas begini dan kita bawa kepada Tuhan, hadapkan pada Tuhan. Saya percaya dalam anugerahnya, dalam kasihnya, Tuhan pasti menuntun anak-anaknya. Pak, Bu, bukan kebetulan kalau pada akhirnya mereka sepakat, oke, kita berangkat pada waktu senja. Kenapa pada waktu senja? Secara hitungan gampang, waktu senja adalah waktu menjelang malam, di mana sebentar lagi itu akan mulai remang-remang dan malam akan tiba. Itu waktu yang sangat baik menurut hitungan secara manusia. Tahukah saudara bahwa ketika engkau sepakat, ketika engkau rencanakan baik-baik dan ketika engkau minta tuntunan Tuhan, saya percaya sekali ini ada intervensi Tuhan, ada pengaturan Tuhan, ini ada campur tangannya Tuhan. Tuhanlah yang menggerakkan si 4 orang kusta ini untuk berangkat pada waktu senja. Kenapa? Karena pada waktu senja itu juga Tuhan bergerak dari sorga. Ajaib sekali Bapak Ibu. Ketika saya membaca ini, saya berkata, Tuhan, saya berdoa supaya saya dan jemaat Tuhan, siapapun orang yang mendengar firman ini, saya mau berkata, Tuhan, biarlah ketika kairos itu terjadi, waktunya Tuhan bergerak, maka saya pun bergerak bersama dengan Tuhan. Kenapa Pak Bu? Karena ketika Tuhan bergerak dan kita bergerak searah dengan Tuhan, maka kemenangan besar akan kita dapatkan, jalan keluar akan kita terima, solusi dari masalah akan kita dapatkan. Mana buktinya? Nih kita lihat Bapak Ibu, ketika senja si 4 kusta itu bergerak ke arah perkemahan orang Aram, tetapi rupanya pada waktu senja itu juga Allah sedang bergerak gitu. Ayat 7 perhatikan baik-baik. Karena itu bangkitlah mereka. Siapa mereka itu? Para tentara Aram. Bangkit kemana mereka? Melarikan diri. Kemana? Karena mereka mendengar bunyi-bunyian yang ditimbulkan oleh Tuhan. Buat mereka itu yang mereka dengar adalah bunyi derap langkah tentara, derap langkah kuda yang sedang menyerang mengarah kepada mereka, yang dibuat oleh Tuhan, yang didengar oleh orang Aram. Dan itu dibuat oleh, dan makanya mereka berkata, orang Israel, Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja orang Misraim untuk melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Itu bunyi-bunyian yang dibuat oleh Tuhan dan didengar oleh orang tentara Aram seperti itu. Karena itu tentara Aram ramai-ramai semua bangkit ketakutan, melarikan diri, meninggalkan kemah mereka. Kapan itu terjadi? Alkitab berkata dengan jelas, pada waktu senja. Bukankah ajaib sekali? Pada waktu senja, ketika si kusta 4 orang itu memutuskan, ayo kita berangkat gitu loh. Justru pada waktu senja itu tentara Aram melarikan diri keluar kemah. Ayat 7 dulu saya selesaikan. Karena itu bangkitlah mereka, orang-orang tentara Aram tadi, melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Jadi mereka hanya lari dengan apa adanya, mungkin dengan pakaian mereka pakai, karena ketakutan yang begitu besar menghinggapi mereka. Karena apa? Karena Tuhan lakukan itu. Pak, Bu, justru dalam ketika kita berkata, Tuhan sepertinya tidak ada jalan, tapi aku mau tetap percaya kepadamu. Aku mau melangkah dengan iman. Aku tidak mau menyerah Tuhan. Aku tidak mau putus asa. Aku tidak mau Tuhan terpuruk dalam situasi kondisi seperti ini. Dan aku tidak mau kehilangan semangat. Aku tidak mau kehilangan iman. Dan kita dalam tuntunan Tuhan, kita bersama-sama keluarga-keluarga, orang tua, anak, terus minta tuntunan Tuhan. Dan saya percaya gitu, ketika kita lakukan itu, sesungguhnya Tuhan juga sedang bergerak. Dan sekali lagi saya berdoa supaya ketika Tuhan bergerak, kita juga tepat pada waktunya. Sama Tuhan, ketika Tuhan bergerak, kita juga bergerak. Ketika Tuhan melangkah, kita juga melangkah. Karena itulah yang tepat waktunya. Dan kemudian ayat yang ke-8 dikatakan, ketika orang-orang yang sakit kusta tersebut sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah. Lalu mereka makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak, pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikan. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkutnya juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Perhatikan baik-baik gitu ya. Kalau
kita sepakat, mereka sepakat. Lihat, gitu. Mereka masuk sama-sama dalam satu kemah. Sama-sama masuk. Kenapa? Karena sepakat, sudah rencanakan baik-baik. Kita masuk sama-sama. Ada kesepakatan. Terus kemudian mereka lihat tidak ada tentara dan mereka mengambil makanan, minuman, mereka makan, minum sama-sama. Kemudian mereka mau mengambil barang-barang di situ, mereka sembunyikan, mereka masuk ke kemah yang lain dan juga melakukan hal yang sama. Mereka juga melakukannya bersama-sama karena kesepakatan tadi. Tapi ini yang terpenting, Bapak Ibu. Ini yang terpenting, gitu. Situasi sukar, gitu. Situasi yang sulit yang dialami oleh siapapun merupakan sebuah pelajaran yang mengingatkan buat kita. Berapa banyak ketika kita jatuh ke dalam situasi yang sulit, mungkin awalnya kita sudah meraih yang baik dan akhirnya karena kesalahan, karena ada hal-hal yang kita lakukan dan itu membuat kita kembali terpuruk. Dan ketika situasi terpuruk itu, sebetulnya Tuhan menyiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Asal saja kita ingat bahwa Tuhan memberkati kita untuk apa? Untuk kita jadi saluran berkat buat orang lain. Tuhan memulihkan kita untuk apa? Untuk kita jadi perpanjangan tangannya Tuhan buat memulihkan orang lain. Apa yang dilakukan si Kusta? Si Kusta ketika dia sudah mengambil masuk dari 2 kemah itu, ayat 9. Ini yang terpenting buat kita. Ayat 9 berkata bahwa lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini adalah hari kabar baik, tapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Ketika mereka sedang mengumpulkan menimbun dari kemah kedua, dan tiba-tiba Tuhan mengingatkan hati salah seorang dari 4 orang kusta ini. Pak, Bu, masa sukar adalah masa di mana kita diperingatkan. Kalau ada hal-hal yang salah di masa lalu, Tuhan mau pulihkan kita, dan ketika Tuhan pulihkan, jangan lagi jatuh kepada hal yang sama. Jangan lagi jatuh kepada keinginan yang sama, keserakahan yang sama. Kita dipulihkan untuk kita bisa memulihkan yang lain. Kita diberkati untuk kita bisa memberkati orang lain. Dan hari ini saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sama. Karena itu siapapun kita, apapun kondisi kita, mari seperti keempat orang kusta ini. Sifat-sifat yang dia miliki, mari di dalam hidup kita. Jangan kita menyerah. Situasi kondisi apapun, tetap bangkitkan iman percaya kita, bangkitkan semangat kita. Mari libatkan keluarga, libatkan semua di keluarga kita. Apa misalnya kita, ayo doakan sama-sama, rencanakan sama-sama. Mungkin dia tidak bisa apa-apa, anak-anak kita paling tidak dia bisa mendoakan. Dan bukan hal yang tidak mungkin, justru jalan keluar didapatkan dari yang tidak pernah kita perhitungkan. Dan ini saya mau berkata sama selanjutnya, gitu loh ya. Ketika Tuhan memulihkan, Tuhan memberkati, jangan untuk diri sendiri. Ingat, Tuhan berkati kita untuk kita jadi saluran berkat. Tuhan pulihkan kita untuk kita memulihkan orang lain. Ada begitu banyak orang-orang yang perlu dijangkau, ada begitu banyak orang-orang yang perlu dijamah oleh Tuhan. Dan biar kita menjadi perpanjangan tangannya Tuhan, biar kita menjadi alatnya Tuhan. Dan saya berdoa, apapun situasi kondisi yang kita alami, anugerahnya tetap buat kita. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Jadi hamba berdoa hari ini Tuhan, buat setiap umatmu, setiap orang-orang yang mengalami posisi-posisi yang sulit, masa-masa yang sukar. Tuhan, buat umatmu mencari Engkau lebih dan lebih lagi, merenungkan firman-Mu lebih dan lebih lagi, hingga mereka, iman mereka terus dibangkitkan, hingga mereka menjadi orang-orang yang tidak menyerah oleh karena situasi kondisi, oleh karena tantangan pergumulan, dan menjadi orang-orang yang mengalami waktunya Tuhan. Ketika dalam tuntunan Tuhan, apapun yang mau dikerjakan, dalam tuntunan Tuhan apa yang dilakukan, bertindak sesuai dengan tuntunan Tuhan, dan tepat pada waktunya Tuhan, tepat pada kairosnya Tuhan, sehingga jalan keluar diterima, pertolongan terjadi. Hari ini aku berdoa Tuhan,
Buat orang-orang yang memang sedang sakit secara tubuh, aku berdoa biarlah kiranya Tuhan, lawatan Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Hamba berdoa Tuhan, jalan keluar terjadi Tuhan, pemulihan terjadi. Bahkan Tuhan, kalau Engkau Tuhan berkata bahwa Engkau pulihkan, bahkan promosi lebih besar sama seperti yang diterima oleh si kusta, maka hamba berdoa Tuhan, biar semua anak-anak-Mu, kami semua umat-Mu boleh mengalami penggenapan janji Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Materaikan apa yang sudah kami pelajari hari ini Tuhan, biar itu menjadi tuntunan kekuatan bagi kami. Tuhan, aku juga berdoa saat ini Tuhan, buat umat-Mu yang setia Tuhan, di dalam memberikan persembahan Tuhan, baik mengembalikan persembahan persepuluhan maupun yang setia memberi persembahan, baik ucapan syukur, persembahan kolektor. Tuhan, biar firman-Mu digenapi dalam hidup orang-orang yang setia mengembalikan ini, bahkan memberikan persembahan, bahwa Tuhan Engkau memberkati mereka, dan biarlah Tuhan tambahkan untuk mereka jadi selalu berkat yang lebih dan lebih lagi. Hamba berdoa juga Tuhan buat semua umat-Mu Tuhan, biar mereka Tuhan mendapat perkenanan Tuhan, mendapat anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak dan Ibu Gembala yang kami kasih juga Tuhan, tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap dalam berkat Tuhan. Bapak Ibu Gembala diberi kesehatan, kekuatan, diberi hikmat, tuntunan, akal budi di dalam menggembalakan kami umat Tuhan. Bahkan terus Tuhan menyertai dan Tuhan membuat berhasil. Terima kasih Bapak. Mari kekasih-kekasih Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan pikiran dan hatimu. Terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah dan bawalah anugerah limpah berkat rahmat yang sempurna dari Bapa di sorga, dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Allah Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita sebagai mempelai-mempelainya. Sekali percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetap selamanya percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati bersama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.